DKI Jakarta mulai menerapkan PSBB transisi menuju fase new normal. Pada masa transisi ini, perkantoran mulai kembali beraktivitas meski dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Akibatnya banyak pekerja yang mulai menggunakan transportasi umum seperti komuter lain. Di stasiun Bogor, Jawa Barat misalnya, pagi tadi antrian penumpang yang akan menuju ibu kota mengular hingga selasar stasiun. Meski para penumpang menggunakan masker, namun aturan jaga jarak sangat sulit diterapkan. Petugas pun kesulitan untuk mengatur penumpang komuter lain untuk saling jaga jarak. Sejumlah protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh tetap diterapkan. Mulai hari ini, ojek online pun mulai kembali diperbolehkan mengangkut penumpang setelah sebelumnya layanan ini ditiadakan untuk mencegah penularan COVID-19. Meski diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan membawa helm sendiri, namun fakta di lapangan masih banyak penumpang yang tetap menggunakan helm yang disediakan oleh pengemudi ojek online. Bahkan rencana adanya sekat antara pengemudi dan penumpang masih belum diterapkan. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan mengingat penyebaran virus corona yang sangat cepat. Di sejumlah pasar di Jakarta masih ditemukan pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker. Meski sadar penggunaan masker adalah wajib di saat pandemi COVID-19, namun beberapa pedagang mengaku sengaja tidak mengenakan masker lantaran kesulitan berkomunikasi dengan pembeli. Di masa PSBB transisi ini, masyarakat diimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk keselamatan bersama. Sebab jika fase new normal diterapkan, hanya perilaku hidup sehat dan disiplinlah yang bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinjau hari pertama aktivitas sektor perekonomian pada masa PSBB transisi di stasiun MRT Sudirman. Anies tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau beberapa kawasan di Jakarta di hari pertama kegiatan perkantoran pada masa PSBB transisi, seperti di stasiun MRT Sudirman. Anies mengatakan di stasiun MRT Sudirman tidak ada penumpukan penumpang dan setiap penumpang memakai masker. Anies pun mengimbau penerapan PSBB transisi harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk perkantoran tidak diperbolehkan melebihi 50% jumlah pekerja yang masuk. Ini semua juga kita pantau, tim kita ini, tim dari Satpol PP juga akan memeriksa, tapi pengaturannya memang diberikan kepada tiap-tiap kantor. Kewenangannya ada di kantor? Yang penting harus dibagi lebih dari 2 shift, 2 atau lebih, supaya tidak menumpuk. Dan Anda bisa lihat sendiri pagi ini jumlah orang yang berangkat juga tidak menumpuk. Mudah-mudahan ini satu tanda bahwa kantor-kantor sudah mengatur begitu. Nantinya sektor perekonomian yang kembali aktif pada masa PSBB transisi ini akan ditinjau kembali apakah berjalan aman atau malah menambah jumlah peningkatan positif corona di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Baby Kristami, Seprio, Yudatio, iNews melaporkan. Untuk mengulas potensi penyebaran corona saat PSBB transisi, sudah bergabung bersama kami epidemiolog Universitas Griffith Australia, Feby Dwi Rahmadi. Dan kami juga sudah mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, namun saat ini belum merespon dalam dialog kami. Kami akan terlebih dahulu menyapa Pak Feby di Australia. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Feby. Selamat sore, Mas Abraham dan Mbak Uci. Selamat malam dari Brisbane, Australia, Mas. Ya. Langsung saja Pak Feby, kalau kita lihat fenomena angka kasus di Indonesia ini tidak pernah turun dari PSBB, kemudian diperpanjang, dan kemudian PSBB transisi. Catatan Anda seperti apa? Ya, pertama kita harus jangan gegabah dan terburu-buru untuk melakukan pelonggaran PSBB. Karena efektivitas dari PSBB itu pun masih perlu dievaluasi. Terlebih lagi tadi juga sudah disampaikan bahwa banyak sekali masyarakat yang masih belum melakukan apa yang harusnya mereka lakukan pada saat PSBB. Dan sebenarnya Mas, yang paling penting untuk penanganan pandemi ini adalah 3T dan I, testing, tracing, treating, dan isolate. Nah, apakah kita betul-betul sudah melakukan testing dengan baik? Apakah itu rapid testing, PCR, dan apakah kita sudah melakukan tracing dengan baik? Bagaimana ketika ada sebuah kasus, lalu dilihat apakah kasus ini, si orang ini menularkan orang yang lain dan sebagainya. Nah, itu apakah itu sudah dilakukan? Lalu bagaimana dengan treating-nya? Bagaimana dengan pelayanan mereka yang
yang ada di rumah sakit. Karena saya juga mendengar masih banyak penumpukan pasien di rumah sakit, yang artinya bahwa sistem triasenya itu masih belum terlalu baik, sehingga akhirnya pasien yang ringan, pasien yang dengan gejala sedang, dan pasien yang dengan gejala berat sama-sama datang ke rumah sakit. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah isolate, bagaimana mengisolasi mereka yang sudah confirm terkena penyakit COVID-19 ini. Nah, ini harus dievaluasi sedemikian rupa sehingga akhirnya kita bisa melihat sebenarnya kebocoran COVID-19 ini berada pada tahapan yang mana. Dan yang kedua, Mas Abraham dan Mbak Uci, yang paling penting juga adalah non-pharmaceutical measurement, yang dimana di sini kita sudah mengenalnya dengan physical distancing. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata banyak orang yang kembali kerja, lalu mereka mengular, ngantri kendaraan umum dan sebagainya tanpa adanya physical distancing. Dan ini perlu dievaluasi bagaimana kita bisa tetap menerapkan yang namanya physical distancing itu sehingga risiko transmisi itu dapat teratasi dengan baik. Demikian Mas Abraham. Dengan kondisi yang seperti ini di masa PSBB transisi, kemudian juga ternyata banyak begitu masyarakat yang mulai bekerja, tetapi justru tidak diantisipasi, terjadi penumpukan di transportasi publik, di KRL begitu. Anda melihat hal ini bisa menyebabkan penularan yang kembali terjadi meluas begitu, Pak Feby? Betul sekali Mbak Uci. Jadi sebenarnya saya sudah membaca ya hasil sebuah prediksi yang dilakukan oleh IASMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, bahwa ketika terjadi pelonggaran itu akan adanya peningkatan prevalensi atau angka kasus COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu sebenarnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyebutkan 6 syarat. Jadi ketika kita ingin melakukan pelonggaran PSBB atau pelonggaran pembatasan sosial itu ada 6 syarat. Yang pertama adalah resiko transmisi sudah dapat dikontrol. Jadi dan WHO sudah menominasikan Indonesia ada local transmisi. Artinya dia bukan kasus import dari negara lain. Dia sudah aktif transmisinya di tengah masyarakat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem kesehatan dapat mendeteksi adanya kasus-kasus baru atau lokus-lokus. Ya, jadi sehingga kita bisa mendeteksi ketika ada kasus baru, lalu di-contain. Lalu kasus itu dicegah agar jangan sampai meluas. Yang ketiga adalah resiko KLB dapat diminimalisir. Yang keempat adalah pemberlakuan upaya-upaya pencegahan. Ya, ada yang menyebutnya sebagai pembatasan sosial berbasis wilayah. Jadi misalkan tempat-tempat kerja, sarana transportasi, misalkan KRL, bus kota dan sebagainya. Mereka harus punya yang namanya rencana aman COVID. Yang kelima adalah resiko kampus import dapat diatasi. Dan resiko kasus import ini bukan hanya dari negara luar, tapi misalkan DKI Jakarta tidak ada kasus yang diimport dari provinsi di sebelahnya dan sebagainya. Ini harus juga betul-betul diatasi mobilitas antar provinsi. Yang keenam yang penting adalah masyarakat sadar dan mampu untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru atau yang kita sebut sebagai the new normal. Nah, 6 syarat ini kalau misalkan belum dapat kita penuhi, maka saya rasa kita sangat gegabah atau sangat terlalu terburu-buru untuk melakukan pelonggaran pembatasan sosial. Sudah terpenuhi 6 syarat tersebut untuk melakukan pelonggaran PSBB? Untuk Indonesia? Untuk Indonesia menurut saya masih ada beberapa. Ya tadi kita lihat saja laporan-laporan yang disampaikan sebelum diskusi ini bahwa masyarakat masih banyak yang belum menggunakan masker, lalu tempat-tempat kerja atau sarana-sarana transportasi umum masih rencana aman COVID itu belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat masih belum memahami betul sebenarnya peran penting apa yang mereka bisa lakukan. Di pasar-pasar masih banyak yang tidak menggunakan masker, masih banyak yang seperti biasa saja tidak ada COVID-19. Nah, ini yang kita khawatirkan akan adanya kembali lagi ya recurrent. Jadi kan Jakarta misalkan kalau kita fokus di Jakarta sudah cukup baik trennya. Ketika misalkan kita gegabah ya lalu akan tidak ada COVID-19, maka kita akan kembali lagi masuk ke dalam badai COVID yang sangat luar biasa. Begitu Mbak Uci. Pak Feby,
Kalau kita lihat pertambahan kasus per hari ini 847 kasus tembus 32.000, apakah dari sudut pandang disiplin ilmu Anda kita sudah sampai pada puncak kurva penularan corona? Kita masih belum bisa melihat ya, karena kalau kita tidak bisa lihat kasus hari per hari, makanya yang perlu dilakukan adalah kalau kita ingin melihat puncak kasus, kita harus melihat dievaluasi menjadi misalkan katakan 2 atau 3 minggu, lalu kita bisa melihat trennya seperti apa. Memang kalau dari banyak ya prediksi-prediksi yang sudah dipublikasi sebelumnya, kita seharusnya sudah melewati angka puncak ya, puncak dari kasus COVID-19 itu. Cuman permasalahannya adalah kalau kita tidak hanya fokus di Jakarta, misalkan dia sudah berpindah epicentrumnya ke provinsi lain, misalkan sekarang sedang di Jawa Timur. Nah, apakah nanti akan pindah lagi ke provinsi-provinsi yang lain? Sehingga akhirnya kita harus melihat Indonesia secara utuh, keseluruhan. Oke. Jadi apa yang sulit sesungguhnya yang saat ini menjadi pertimbangan epidemiolog untuk menentukan apakah kita saat ini sudah di puncak atau belum? Kita harus pertama data yang kita dapatkan betul-betul harus valid dan kita evaluasi secara rutin ya. Kalau contohnya misalkan di Australia itu dilakukan pertemuan tiap hari Selasa dan setiap hari Kamis, lalu mereka melakukan diumumkan ke masyarakat angka kasus kita per hari ini berapa, dan yang harus dilihat juga adalah angka kasus baru sama jumlah tes PCR yang dilakukan, sehingga kita bisa melihat sebenarnya RO ataupun reproduction number-nya itu apakah sudah bisa di bawah 1 atau masih di atas 1. Ketika dia masih di atas 1, katakanlah 1,5 atau 2, artinya satu orang masih bisa menularkan 2 orang yang lain. Sehingga akhirnya trennya masih eksponensial. Ya. Ketika misalkan R0 atau reproduction number-nya sudah di bawah 1, maka itu bisa dikatakan bahwa kasusnya bisa mulai melandai dan sudah mengarah ke turun. Itu yang harus dilakukan, Mas Abraham. Ya, Pak Feby, pakar epidemiologi di Indonesia menyebutkan bahwa masa PSBB transisi ini sebagai masa kritis. Anda setuju dengan hal tersebut? Di mana-mana ketika masa transisi itu adalah masa yang paling rawan, ya, seperti halnya misalkan pesawat mau tinggal landas ataupun mau mendarat. Di sini adalah fase transisi, karena di situ dibutuhkan sebuah perubahan, ya, apakah itu dari policy ataupun itu perubahan dari perilaku. Saya rasa sebenarnya di sini Indonesia, ya dalam hal ini adalah pemerintah dan juga masyarakatnya, itu sedang diuji apakah betul-betul mereka komit dengan apa yang disebut tadi misalkan kita mau menyebutnya sebagai perilaku baru, new norma yang baru dan sebagainya. Dan ketika mereka betul-betul komitmen di situ, maka insya Allah kalau menurut banyak kasus-kasus di negara lain, kita bisa kok sebenarnya melewati badai ini dengan baik. Karena sejauh ini kita masih melihat fokus pemerintah yang kalau menurut saya masih agak bingung apakah kita betul-betul fokus di kesehatan atau di ekonomi. Saya pikir dua-duanya bisa selaras dan bisa dilakukan secara bersamaan, tapi betul-betul kita harus komitmen, di mana seperti tadi yang saya sebutkan, testing, tracing, dan treating dan isolate itu betul-betul dilakukan dengan baik. Lalu kita harus beradaptasi begitu dengan hidup baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu untuk warga begitu yang ingin menggunakan transportasi publik, KRL, kemudian juga menggunakan ojek online, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi Mbak Uci, jadi COVID-19 ini adalah sebenarnya alarm untuk membangunkan kita semuanya. Ya, banyak orang yang ketika bangun pagi, alarm dimatikan lalu dia tidur lagi. Tidak boleh seperti itu. COVID-19 ini kita matikan alarmnya lalu kita harus bangun dan kita harus songsong kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru ini apa sebenarnya? Prinsipnya adalah bahwa kita harus hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih aman, dan lebih siap siaga untuk menghadapi segala macam ancaman. Karena kita tidak tahu apakah nanti ada COVID-20, COVID-21, dan sebagainya, atau bahkan bencana alam. Jadi lebih sehat, lebih aman, dan lebih siaga ini merupakan sebuah prinsip dasar untuk kita mengemas yang namanya normalitas yang baru ini. Nah, yang paling penting adalah di sini kan BNPB juga sudah melakukan sosialisasi tas siaga COVID-19 dan sebagainya. Masyarakat harus membawa helm sendiri,
harus membawa masker, cuci tangan, hand sanitizer. Itu adalah hal-hal yang kita lihat. Yang paling penting adalah, jadi jangan sampai casingnya aja yang merubah, ya, tapi dalamnya itu masih sama. Jadi maksud saya adalah percuma adanya sebuah perilaku yang baru, tapi dia tidak sustainable. Jadi yang penting untuk kita rubah adalah pola pikir kita juga, ya, persepsi kita terhadap lingkungan hidup. Karena kita harus pahami bersama bahwa ternyata SARS-CoV-2, virus dari COVID-19 ini adalah dari binatang, yang dimana dia adalah hidup di lingkungan. Sehingga kita harus betul-betul pertama lebih peduli terhadap lingkungan. Ya, jangan sampai kita new normal tapi masih buang sampah sembarangan, kita masih serakah dalam mengambil banyak kekayaan alam kita. Nah, itu yang harus kita rubah juga sebenarnya. Mbak Uci. Pak Febi, apa kendala utama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk taat protokol kesehatan? Ya, dari sisi, jadi makanya sebenarnya di sini perlu juga melibatkan yang namanya ahli perilaku masyarakat, ya, atau antropolog dan sebagainya. Karena kita harus melihat kalau dari teori perubahan perilaku manusia itu ada yang menyebutkan bahwa manusia itu akan berubah ketika dia melewati beberapa tahapan. Ada namanya pre-kontemplasi atau dia membangun kesadaran. Lalu kontemplasi, dia sadar. Lalu preparedness, dia bersiap-siap. Nah, baru dia berubah. Nanti ketika dia berubah harus ada maintenance. Jadi agar dia tidak kembali lagi ke perilaku yang sebelumnya. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah pemerintah memiliki peran penting dan juga media, ya, seperti iNews atau media-media yang lain, media sosial, itu perlu membangun kontemplasi tadi, membangun kesadaran masyarakat, lalu membuat masyarakat mampu untuk berubah. Ya, ini juga penting. Mampu untuk berubah artinya dia harus misalkan beradaptasi secara ekonomi. Ya, tadi seperti kan misalkan ojek online, katanya mau dipasang dengan penahan dan sebagainya. Itu kan juga sebenarnya sebuah upaya yang sehingga akhirnya dia bisa kerja dan mendapatkan penghasilan, dia bisa bertahan hidup, tapi dia juga resiko tertularnya atau menularkannya juga sangat berkurang. Jadi kita harus sekarang membangun kontemplasi tadi, membangun kesadaran masyarakat. Dan itu harus bergerak gerilya sebenarnya. Media-media seperti iNews ataupun media sosial sangat penting. Pemerintah harus membangun makna. Jadi jangan hanya bicara angka, tapi dia membangun makna. Apa yang bisa kita lakukan sesama bangsa dan negara Indonesia. Itu yang paling penting, Mas. Abraham. Ya. Pak Febi, pemerintah Australia cukup sukses begitu untuk meredam penyebaran virus corona. Apa yang bisa pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia pelajari dari sana? Iya, jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah the whole of government sama the whole of society. Jadi bagaimana pemerintah itu, karena kan negara Australia ini sebenarnya negara federal. Dia negara bagian punya otoritas sendiri. Seharusnya sebenarnya Indonesia sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harusnya memiliki kesatuan langkah yang lebih solid daripada Australia. Tapi kalau saya melihat justru sebaliknya, Australia dia memiliki kesatuan langkah. Nah, artinya di sini tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang saling tumpang tindih antara daerah dan pusat, ya, antara kabupaten dan kota. Bagaimana penutupan mal ini adalah wewenangnya kota, bukan wewenangnya provinsi dan sebagainya. Itu penting. Jadi tidak boleh adanya saling menyalahkan satu sama lain sesama pemerintah. Jadi harus satu langkah. Yang kedua adalah the whole of society. Jadi masyarakat itu dibangun, kita ada namanya building public confidence. Ya, itu masuk menjadi salah satu strategi utama di Australia. Public confidence ini adalah kita ada aplikasi. Jadi setiap warga negara di sini, tidak hanya warga negara, PR ataupun orang yang sedang student yang lagi belajar di sini, itu punya aplikasi. Aplikasi kita di handphone masing-masing itu akan memudahkan contact tracing kalau misalkan ada kasus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaporan. Tadi misalkan banyaknya pelanggaran dan sebagainya, kita tidak bisa hanya mengharapkan polisi atau Satpol PP yang menangani itu. Di sini masyarakat juga bisa melakukan pelaporan. Kalau misalkan ada warga masyarakat yang lain yang ternyata melanggar, ya, itu ada aplikasi yang langsung link kepada kepolisian. Sehingga akhirnya kita bisa saling menjaga satu sama lain. Demikian gitu, Mbak Uci. Terima kasih Pak Febi Dwi Rahmadi, epidemiolog
Griffith University, Australia.